إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وقدوتنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فإن التقوى مفتاح السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة أخرى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال أيضا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال أيضا: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, saudara-saudaraku kaum muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali syukur dan puji kita panjatkan kepada Allah Jalla Majduhu di hari yang penuh dengan kemuliaan keberkahan ini, Sayyidul Ayyam, penghulu dari sekian hari. Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, nikmat halawatul iman, nikmat manisnya kita hanya beriman, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesempatan keluang waktu dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kita tidak bisa menghitung kebaikan nikmat yang Allah anugerahkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menginventarisir, menghitung kebaikan nikmat yang Allah berikan dalam hidup ini, la tuhsuha, tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Karenanya salah satu bukti syukur kita pada siang hari ini adalah datangnya kita memenuhi merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika dipanggil diseru kepada kalian untuk menunaikan ibadah solat Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah cepat-cepat untuk memenuhi panggilan Allah menunaikan ibadah solat Jumat itu. Wazarul bai', dan tinggalkan sejenak jual beli perdaganganmu. Zalikum, yang demikian itu, kita cepat datang ke masjid memenuhi panggilan Allah solat Jumat, meninggalkan sejenak transaksi jual beli, bisnis, perdagangan dan kerjaan kita. Khairul lakum, kata Allah, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui kebaikan keberkahan yang ada pada Jumat itu. Semoga teriring doa kita semua amal soleh yang kita lakukan dari Jumat lalu sampai bertemu dengan Jumat ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, dosa dan kesalahan kita Allah maafkan dan Allah ampunkan. Allahumma amin. Salat salam sama-sama kita sampaikan siang hari ini kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah risalah-risalah beliau kelak. Semoga kita yang hadir ini nanti diakui menjadi pengikut dan umat Rasulullah SAW di padang mahsyar, bisa mendapatkan syafaat beliau, sekaligus diberikan kesempatan minum daripada telaga air haud Rasulullah SAW. Allahumma amin. Khatib berwasiat pada khatib pribadi dan kepada semua saudara-saudaraku muslimin, Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, hayya nujaddidu imanana walau sa'ah. Mari momentum fursah, kesempatan baik ini kita gunakan untuk nujaddid imanana, mengecas,
mempertebal, memberikan nutrisi keimanan kita kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa di hadapan Allah Ta'ala, mengerjakan semua yang diperintahkan dan menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang. Khatib melalui mimbar singkat Jumat ini mengambil tema 4 nasihat mutiara dalam Quranul Karim. Dalam muqaddimah khutbah pertama ini, khatib setir dalam surat An-Nisa ayat 82, salah satu fungsi Quran adalah menjadi syifa, penawar. Apa maknanya? Bila ada problem, masalah, maka Al-Quran memberikan syifa, penawar. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran ini, kata Allah, ma huwa syifa, ada yang menjadi penawar. Syifa dalam bahasa Arab lebih dalam maknanya daripada dawa. Kalau dawa itu obat, kalau syifa penawar. Syifaun, penawar. Dia lebih tinggi derajatnya daripada dawa. Kemudian warahmah menjadi rahmat kasih sayang Allah lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Ditutup ayat itu, wala yaziduz zalimina illa khasara. Ya Allah, jangan kau tambahkan kepada orang-orang yang berlaku zalim di dunia ini kecuali kerugian kelak dunia dan di akhirat. Yang menjadi catatan bagi kita adalah wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Quran diturunkan Allah menjadi penawar. Ada problem, ada solusi. Kalau ada orang, yang pertama nasihat dalam Quran, idza butulita bisyahawat, ada orang diuji oleh Allah, problemnya tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Selalu diperturutkan hawa nafsu itu, dipertuhankan dalam hidupnya. Dia ikuti terus nafsul lawamah, nafsu ammarah, nafsu yang jelek. Apa penawarnya? Al-Quran memberikan resep penawar, yaitu salat 5 waktu. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat, kata Quran dalam surah Maryam. Maka engkau akan temui satu generasi nanti, khalfun, ya, yang mereka itu adha'us salata, menyia-nyiakan solat, meremehkan solat. Kalau orang sudah meremehkan solat, Al-Quran memberikan informasi jelas kepada kita, wattaba'us syahawat, orang itu akan memperturutkan hawa nafsu. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, orang kalau solatnya dijaga dengan baik, dia tidak akan memperturutkan hawa nafsu. Karena apa? Solat itu sebagai rim untuk mengontrol kita. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salah satu daripada natijah hikmah mengapa Allah wajibkan solat 5 waktu. Yang kedua, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, idza ahsasta bisyaqa wa adam at-taufiq, orang diberikan oleh Allah cobaan asyaqa. Asyaqa diddus sa'adah, tak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Wa adam at-taufiq, tak mendapatkan selalu bimbingan dari Allah. Masalah problem terus mutar dalam hidupnya. Quran memberikan kepada kita penawar. Apa? Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua mendatangkan kebahagiaan. Disitulah rahasia firman Allah Ta'ala dalam surat yang sama, surat Maryam, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyah. Allah Ta'ala memerintahkan saya, kata Al-Quran, kisah Nabi Isa, untuk berbuat baik sebaik-baiknya kepada emak saya, kepada ibu saya. Biwalidati. Siapa? Ibundanya Nabi Isa, Maryam bintu Imran. Apa? Output hasil daripada berbuat baik kepada orang tua, wabil khusus kepada emak, kepada mama kita, ibu kita. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dengan itu Allah tidak menjadikan dalam hidup saya orang yang celaka. Berbuat baik pada orang tua menjauhkan malapetaka, syaqa, ketidakbahagiaan dalam hidup seseorang. Berbuat baik kepada orang tua mendatangkan kebahagiaan. Disitulah rahasia firman Allah ketika Nabi Isa diperintahkan Allah, wa barram bil walidati,
walam yaj'alni jabbaran syaqiyah. Syaqi bermakna adamus sa'adah. Orang yang tak ada bahagia hidupnya. Mungkin harta bertumpuk, jabatan tinggi, tapi gersang. Tidak ada kebahagiaan. Mungkin dia kurang berbakti, berbuat baik kepada ibunya dan orang tuanya. Dan yang ketiga, Jumat jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Idza sya'arta biddik wa dhanki fil hayah. Ada orang merasakan sempit dalam hidupnya. Masalah sempit. Ya, ruhani gersang. Apa obatnya? Faraji alaqataka ma'al Qur'an. Review kembali sejauh mana interaksi kita, hubungan erat muamalah kita dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an penawar. Disitulah rahasia firman Allah dalam surat 20 surat Thaha. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa lari dari Quran, berpaling dari Quran, cuek dia, acuh, kata Allah Ta'ala, akan kami berikan dia kehidupan yang sempit. Sempit dada aja, sempit pikir, sempit masalah terus ada. Sempit pikir, sempit hati, ketenangan dia sempit. Kadang-kadang kita melihat orang tidak bisa tidur. Jabatan tinggi, tak tenang dalam. Ada orang yang mungkin secara status sosial lemah, tetapi dia bisa nyenyak tidur. Disitulah tadi as-sa'adah tadi. Ya, ad-dhiq, orang yang merasa dia sempit dalam hidupnya karena apa? Jauh daripada Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW memberikan kepada kita pencerahan-pencerahan yang luar biasa. Rumah yang dibacakan Quran akan diturunkan keberkahan. Rumah yang dibacakan Quran surah Al-Baqarah, syaitan akan lari daripada rumah itu. Ya, Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Shad ayat 29, Mubarakun. Quran itu penuh dengan keberkahan. Keberkahan membawa kebaikan. Mubarakun liyadabbaru ayatihi. Agar kita tadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab, agar orang yang diberikan akal pikiran mengambil pelajaran i'tibar daripada Al-Quran itu. Dan yang terakhir khatib tutup. Idza sya'arta bi'adamis sabat warraib fil hayah. Ada orang selalu ragu dia, bimbang dalam hidupnya. Kemana dia harus menentukan arah berpijak. Pelin-pelan dia. Maka di situ kemudian Quran menyuruh kita mereview. Faraji, review kembali, tengok kembali. Sejauh mana engkau mengamalkan nasihat-nasihat kebaikan dalam Quran yang kau pernah dengarkan. Implementasikan. Engkau praktekkan nasihat-nasihat Quran itu. Disitulah rahasia firman Allah dalam surat An-Nisa. Walau annahum ma fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita. Surah An-Nisa ayat 66. Jika sekiranya mereka mengerjakan apa yang dinasihatkan daripada ayat-ayat Quran, kebaikan-kebaikan dalam Quran, maka lakana khairan lahum. Itu menjadi sebuah gudang kebaikan pahala bagi mereka, wa ashadda tasbita, dan menjadi peneguh tonggak kekuatan mereka menentukan sikap dalam hidupnya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan jika doa yang maksur, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, nampakkan yang hak adalah hak dalam hidupku. Berikan saya kemampuan untuk mengikuti, membela hak yang kebenaran itu. Perlihatkan kepada saya yang batil adalah batil, yang enggak benar adalah enggak benar. Berikan saya kemampuan untuk meninggalkan kebatilan itu. Dalam doa hadis yang lain, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan jiwa atau hati, teguhkan pendirian saya di dalam agama dan imanmu. Ada orang dia bimbang, pelimpat, tidak istiqomah. Obatnya adalah mengamalkan nasihat-nasihat dari Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan sekelumit apa yang khatib sampaikan melalui mimbar singkat Jumat ini menjadi ilmu yang berkah bermanfaat. Allah hindarkan kita semua dari malapetaka dunia akhirat.
Allah istiqomahkan kita di jalan iman dan Islam. Allah istiqomahkan kita untuk selalu komitmen mendukung yang hak adalah hak dan menolak yang batil adalah yang batil. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa aminus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'd. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, a'azzakumullahu jami'an. Usikum wa iyaya bittaqwallah fa inna taqwa madarus sa'adati wal falahi fid dunya wal akhirah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم كن لهم ناصرا وارفع لهم راية. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك اليهود. اللهم عليك اليهود وأعوانهم. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم زلزل أقدامهم زلزالا شديدا. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم طهر المسجد الأقصى. اللهم حرر وطهر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين المعتدين المحتلين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين بغير حق. إنهم لا يعجزونك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.